Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Abdul Rahman akan tentang menjauhi empat dosa besar. Nah, apa aja empat dosa besar itu? Ada yang durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, makan harta anak yatim, sama korupsi. Nah, yang pertama durhaka kepada orang tua. Nah, ada dalilnya di Quran surah Al-Isra ayat 23. Pokoknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokoknya rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dirinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai terus lanjut dalam pemeliharaannya dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi apa itu hukum walidain atau durhaka kepada orang tua? Durhaka kepada orang tua artinya berbuat sikap yang menyakiti, menghina atau mengabaikan hak-hak mereka, baik secara lisan, perbuatan maupun materi. Padahal Islam menempatkan berbakti kepada orang tua sebagai kewajiban yang sangat tinggi. Nah, di antara bentuk perbuatannya mengucapkan perkataan yang membuat dia suka seperti atau semacamnya, bentak atau bersuara keras, bermuka masam atau cemberut, orang tua baik secara langsung memandang sinis, lalu menyebut mereka sebagai orang tua, memberatkan orang tua dan banyak permintaan, laki-laki yang lebih mementingkan istri daripada orang tua, mengatakan orang tua ketika masa tua membutuhkan anaknya. Dampak durhaka kepada orang tua. Dampaknya itu dibenci sama Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Idza ridho walidain." Ridho Allah tergantung pada orang tua dan Allah tergantung pada orang tua. Jika orang tua murka maka Allah pun murka. Disegerakan azabnya di dunia. Rasulullah bersabda, dosa-dosa akan ditanggung di dalam hari kiamat kecuali durhaka kepada orang tua, akan disegerakan azabnya di dunia. Juga tak kalah masuk surga. Tidak akan masuk surga yang durhaka, minum khamar dan yang akan dia masuk golongan orang yang hina. Nabi SAW bersabda, celaka orang mendapati orang yang masih hidup saat tua, tapi tidak masuk surga karena dia berbakti kepada mereka. Meninggalkan sholat. Hadisnya bunyat Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wal hajj wa shaum Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dampak meninggalkan sholat menyebabkan kesesatan. Orang yang meninggalkan sholat akan sesat karena mengikuti hawa nafsu, mendapat kecelakaan. Allah menyebut orang yang lalai dari sholat sebagai orang celaka, diancam masuk neraka. Orang yang tidak sholat akan menjadi penghuni neraka safar. Makan harta anak yatim. Nah, ini ada di surat Quran An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yasqawna sa'ira. Artinya sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyebabkan yang menyala-nyala. Makan harta anak yatim dan batil sangat dikecam dalam Islam dan dijauhkan dari dosa. Ya, kewajiban wali terhadap anak yatim mempunyai tanggungannya dan mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak itu berdosa dan mempunyai harta sendiri, hendaklah ia menyerahkan harta kepada anaknya. Akibat makan harta anak yatim secara zalim, diancam masuk neraka. Allah telah berfirman dalam Quran surah 10 bahwa orang anak yatim akan masuk ke dalam neraka. Makan api dan berubah. Dan dia kayak kalau kita akan dimasukkan ke neraka api yang menyala-nyala sebagai balasan atas kejadian tersebut. Termasuk dosa besar suap
sabda maka kata atau salah satu dari tujuh dosa besar yang dikasihkan. Jika diharapkan dan dicela dalam Islam, perbuatan ini menunjukkan hilangnya amanah dan kasih sayang terhadap para fakir. Saya juga sangat mengingatkan agar kita tetap menjaga dikelola dengan adil dan dikembalikan ke kawan muslim di masa. Nah, korupsi dasar lebih masalahin korupsi yang tadi yang berarti busuk atau rusak. Pada transparansi internasional, korupsi adalah tindakan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan pribadi. KPI mendefinisikannya sebagai tindakan bank yang barang yang berkaitan untuk keuntungan diri sendiri. Dan kalau kita menawar korupsi diidentikan dan secara sebagai pasal dalam kerusakan berisiko sebuah mulut penggelapan secara umum. Korupsi berarti penyelewengan penggelapan keuangan negara dan kepentingan pribadi. Untuk kehinaan bisnis negara, korupsi menyebabkan kehinaan dan jadi sebuah siksa tindakan yang berat. Sebuah sabda sebelumnya mulut dan hinaan aib dan api neraka bagi pelakunya. Dengan saran rakyat, korupsi membuat amanah rakyat disalahgunakan sehingga kehidupan masyarakat menjadi terabaikan. Dalam masuk surga, orang yang meninggal dalam keadaan bahwa harta korupsi menjadi masuk surga. Kemudian setelah Rasulullah merasakan meninggal sebagai kesembuhan mulut dan kita makanya menjadi masuk surga. Saya di soalnya tidak ditentukan atas hasil korupsi dan haram sehingga doa orang tidak ditentukan. Dari dua Allah SWT sebuah bersabda seorang yang makan minum dan pakaian dari yang haram tidak akan ditentukan. Supaya pemberantasan strategi perhatian meningkatkan kesadaran hukum dan keimanan agar tidak terjerumus dalam korupsi oleh penyuluhan di masyarakat dan strategi deduktif deteksi dini bahwa sistem pengawasan deteksi indikasi korupsi dia akan berkembang menjadi tidak besar. Strategi atasi penindakan hukum secara tegas dengan memberikan sanksi maksimal kepada pelaku korupsi agar menimbulkan keadilan. Nah, sekian. Ada pertanyaan?